Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sahabat rahimahumullah, syukur alhamdulillah kehadirat Allah azza wa jalla. Hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia. Hari ini Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat iman wal Islam, nikmat masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, serta nikmat bagaimana kita diberikan kekuatan untuk meninggalkan daripada larangan-larangan Allah. Sahabat yang mulia, seperti kita ketahui bahwasanya kehidupan kita di dunia ini adalah bukan kehidupan yang selama-lamanya. Allah hantar kita ke dunia ini hanya sebentar saja. Allah berikan waktu sekitar 60-70 tahun. Dan itu dibandingkan dengan kehidupan yang akhirat hanya 1,5 jam saja, sahabat yang mulia. Jadi bagaimana waktu yang Allah berikan 1,5 jam kepada kita ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita sempurnakan keimanan kita ketika di dunia ini, dan kita perbanyak daripada amal-amal soleh untuk bekal kita nanti di akhirat Allah azza wa jalla. Seperti kita ketahui bersama, hanya 3 perkara yang akan mendatangkan pahala terus menerus ketika setelah kematian kita. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, amal jariyah, harta benda yang telah kita kirimkan ke akhiratnya Allah untuk fisabilillah, untuk kepentingan agamanya Allah. Inilah yang akan mendatangkan pahala terus menerus setelah kematian kita. Yang kedua, sahabat mulia, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang telah kita amalkan, ilmu yang telah kita sebarkan, telah kita sampaikan kepada orang lain. Inilah yang akan mendatangkan pahala setelah kematian kita. Yang ketiga yaitu anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak kita yang soleh-solehah yang senantiasa akan mendoakan kita setelah kematian kita nanti. Untuk itulah hadirin yang mulia, sahabat-sahabat sekalian, insyaallah saya akan melanjutkan taklim kita untuk membacakan fadilah kitab Fadilah Amal tentang bab keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Yang mafhumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka pahala dari amalannya telah terputus
kecuali ada 3 perkara yang menyebabkan pahalanya terus-menerus diperolehnya. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai dalam kitab Al-Mishkat. Betapa besar pemberian dan kebaikan Allah Azza wa Jalla serta kerahiman dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Setelah mati pun ketika kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakan amal apapun, masih juga seseorang akan memperoleh penambahan pahala-pahala sedangkan ia tidur dengan nyenyak di dalam kuburnya. Caranya juga telah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahim dan Maha besar karunia-Nya. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan 3 perkara dari hadis di atas. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu sedekah dari seseorang yang bermanfaat. Dari sedekah itu masih terus berlangsung. Misalnya, pembangunan masjid. Masjid yang kita bangun selama ada orang yang sholat di dalamnya, maka pahalanya akan terus-menerus mengalir kepadanya. Begitu pula apabila dibangun rumah persinggahan atau rumah untuk orang yang kerja agama, selama faedah dari rumah itu ada, pahalanya akan terus mengalir kepada orang tersebut. Demikian juga apabila seseorang membangun fasilitas umum, maka selama banyak orang yang memanfaatkannya, maka selama itu pahalanya pun akan terus mengalir walaupun ia telah meninggal dunia. Di dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa perkara-perkara yang mendatangkan pahala bagi manusia yaitu ilmu yang diajarkan kepada orang lain yang telah disebarkannya, anak-anak soleh yang telah ditinggalkannya, naskah Al-Quran yang telah ditinggalkannya sebagai pusaka, masjid-masjid atau rumah persinggahan yang telah dibangunnya, sungai yang airnya telah dialirkannya, dan sedekah yang telah dikeluarkannya semasa hidupnya, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun dia telah wafat. Dalam kitab Al-Mishkat, pahalanya terus mengalir maksudnya yaitu sedekah jariyah, misalnya wakaf. Ilmu yang disebarkan maksudnya, misalnya ia telah memberi derma kepada sebuah madrasah, atau telah mengarang kitab mengenai agama, atau telah membagi-bagikan kitab kepada pembaca, atau telah mewakafkan Al-Quran atau kitab-kitab agama kepada masjid-masjid atau madrasah-madrasah. Sebuah hadis lain menyatakan bahwa manusia mendapatkan pahala secara berkesinambungan setelah mati dari 7 perkara. Ilmu yang telah diajarkan kepada orang lain, sungai yang telah dialirkannya, sumur yang telah digalinya, pohon yang telah ditanamnya, masjid yang telah dibangunnya, naskah Al-Quran yang telah ditinggalkannya sebagai pusaka, atau anak-anak yang telah ditinggalkannya dan mereka terus berdoa memohon keampunan untuknya. Dalam kitab At-Targhib, amalan itu tidak harus dilakukan seorang diri, bahkan jika dilakukan bersama-sama dapat mendatangkan pahala terus-menerus sesuai dengan kadar besar andilnya. Yang kedua, ilmu agama yang faedahnya terus didapatkan oleh orang yang sudah meninggal. Misalnya dengan memakafkan kitab untuk sebuah madrasah, maka selama kitab itu digunakan, pemberi wakaf itu akan menerima pahala terus-menerus. Demikian juga membiayai seorang pelajar untuk menghafal Al-Quran atau mempelajari ilmu agama. Maka selama faedahnya diperoleh dari hafalannya atau ilmunya, baik hafiz itu masih hidup atau sudah meninggal, pahalanya akan terus sampai kepada orang yang membiayainya tadi. Contohnya, seseorang telah menjadikan seorang hafiz Al-Quran. Kemudian hafiz Al-Quran tersebut mengajar 10 atau 20 orang. Kemudian, hafiz tadi meninggal dunia, maka selama anak didiknya itu masih terus membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka hafiz tadi akan terus mendapatkan pahalanya walaupun dia sudah meninggal.
Dan orang yang pertama menjadikan hafiz tadi juga akan memperoleh pahala secara terus-menerus sebanding dengan yang didapatkan oleh semua orang yang tersebut di atas. Demikian juga apabila seorang belajar mengajar Al-Quran itu berketerusan sampai hari kiamat, maka orang yang pertama menjadikan si hafiz tadi dan seterusnya akan mendapatkan pahala secara berkesinambungan, baik pahalanya itu diniatkan untuk disampaikan kepadanya ataupun tidak. Begitulah jika seseorang membelanjakan hartanya untuk menjadikan seorang alim, pahala dari ilmunya akan terus-menerus didapatkannya. Dengan demikian tidaklah semestinya kita mendapatkan upah untuk mengajarkan seseorang menjadi hafiz atau alim, karena bisa jadi pahala akan datang terus-menerus hingga hari kiamat sebanyak bantuan yang diberikannya. Berbahagialah orang-orang yang harta tenaganya telah digunakan untuk menyebarkan ilmu, mengembangkan agama, atau menghafalkan Al-Quran. Begitu kehidupan di dunia ini tidak lebih dari sekedar mimpi saja. Tidak dapat diketahui kapan kita akan meninggalkannya dan pergi ke tempat yang kekal. Apa-apa yang telah ditinggalkannya untuk diri sendiri ini sajalah yang akan berfaedah selama-lamanya. Kawan-kawan baik dan kaum kerabat akan menangisi kematian kita hanya beberapa hari saja. Setelah itu mereka akan melupakannya dan tenggelam dengan kesibukannya masing-masing. Perkara yang akan mendatangkan faedah yang sebenarnya adalah apa yang telah kita simpan di dalam kehidupan kita sendiri, yang simpanannya tidak akan habis, karena modal itu akan selamat dan keuntungannya akan diperoleh sampai hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya yang telah meninggal. Menjadikan anak-anak soleh adalah sedekah jariyah, karena selama anak soleh itu mengerjakan amalan baik, maka pahalanya secara otomatis akan terus didapatkan. Di samping itu, anak soleh akan mendoakan orang tuanya. Dengan demikian semakin sempurnalah perbendaharaan yang telah kita bina untuk bekal kita di akhirat kelak. Di dalam kitab Raudhur Yahin dituliskan satu kisah mengenai seorang wanita solehah bernama Bahitah. Dia adalah ahli ibadah. Ketika ajal menjelang, dia menengadahkan kepalanya ke langit lalu berkata, "Wahai Zat yang merupakan bekal perjalananku, wahai Zat yang merupakan bekal perjalananku dan perbendaharaanku, yang aku bertawakal kepadanya untuk kehidupan dan kematianku. Jangan hinakan aku pada saat kematianku ini. Jangan sunyikan aku di dalam kuburku." Setelah ia meninggal, anaknya secara rutin menziarahinya setiap hari Jumat, membacakan Al-Quran dan menyampaikan pahala serta mendoakan untuknya dan untuk semua ahli kubur di sana. Suatu ketika anaknya itu bermimpi. Di dalam mimpinya ia bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaan ibu di sana?" Maka ibunya menjawab, "Sakaratul maut adalah pedih sekali. Dengan limpahan rahim dan karunia Allah Azza wa Jalla, aku memperoleh kesenangan di alam kubur. Permadani dari raihan atau rumput yang wangi telah dihamparkan dan bantalnya dari sutra telah aku bersandar, tempat aku bersandar. Perlakuan seperti ini akan aku dapatkan terus-menerus hingga hari kiamat." Anaknya bertanya, "Bolehkah saya berkhidmat kepada ibu?" Ibunya menjawab, "Jangan tinggalkan kedatanganmu kepadaku dan jangan tinggalkan bacaan Al-Quran setiap hari Jumat. Apabila kamu telah datang kemari, semua penghuni kubur akan sangat senang dan mereka akan datang kepadaku dengan berita gembira. Anakmu sudah kemari. Kedatanganmu sangat menggembirakan aku dan mereka semua." Anaknya pun kemudian meneruskan ziarah secara seraya membaca Al-Quran setiap hari Jumat. Suatu ketika dia bermimpi, satu rombongan besar terdiri dari laki-laki dan wanita datang menghampirinya. Dia bertanya, "Siapakah kamu sekalian?"
Dan apa tujuan kalian datang kepadaku? Mereka menjawab, kami adalah para penghuni kubur di tanah kuburanmu. Kami datang untuk berterima kasih kepadamu. Kamu selalu datang ke tempat kami setiap hari Jumat dan berdoa untuk kami sekalian. Amalanmu itu sangat menggembirakan kami semua. Kami minta agar amalan itu diteruskan. Setelah itu si anak semakin mementingkan amalan tersebut. Seorang ulama berkata bahwa seseorang telah bermimpi semua kuburan di sebidang tanah perkuburan terbuka dan para penghuninya keluar dari kubur dan segera memilih serta mengambil sesuatu dari bumi. Tetapi seseorang di antara mereka terlihat tenang saja, tidak memilih apapun juga. Orang yang bermimpi itu berkata, saya pergi menghampirinya, memberi salam lalu bertanya, siapakah mereka itu? Dan apa yang telah mereka pilih? Maka seorang tadi yang satu tadi menjawab, mereka adalah para penghuni kubur di tanah penguburan ini. Mereka sedang mencari memilih keberkahan sedekah, keberkahan doa, sholawat dan amalan-amalan yang lain yang telah disampaikan oleh orang-orang yang masih hidup di dunia. Saya bertanya lagi, mengapa engkau tidak ikut mencari dan memilih bersama mereka? Maka dia pun menjawab, aku tidak memerlukannya, sebab salah seorang dari anakku menjual jalabiah, yaitu sejenis manisan yang mudah mencair di dalam mulut di pasar. Setiap hari dia membaca, menghatamkan Al-Quran 1 kali dan menyampaikan pahalanya kepadaku. Keesokan harinya saya pergi ke pasar itu. Di sana saya menjumpai seorang pemuda yang menjual jalabiah dan bibirnya bergerak-gerak. Saya bertanya kepadanya, apakah yang sedang kamu bacakan? Maka dia menjawab, saya sedang membaca Al-Quran hingga khatam. Sebab setiap hari saya akan menyampaikan pahalanya kepada ruh ayah saya sebagai hadiah. Setelah peristiwa itu berlalu, sekali lagi saya bermimpi. Kali ini saya melihat semua penghuni kubur, termasuk orang yang telah mengobrol dengan saya tadi dalam mimpi yang pertama tadi, bersegera untuk mencari dan memilih sesuatu dari bumi. Saya pun merasa heran. Keesokan harinya saya pergi ke pasar lagi dan saya mendapatkan ternyata pemuda itu telah meninggal dunia. Dalam kitab Raudhur Yahin, Saleh Muri rahmatullahi berkata, suatu ketika pada malam Jumat pada bagian akhir malam, saya berjalan ke arah Masjid Jami' untuk sholat subuh di sana. Waktu untuk sholat subuh belum sampai. Di tengah perjalanan aku melihat tanah pekuburan, lalu aku duduk di salah satu kuburan. Tak terasa aku pun mengantuk dan tertidur di sana. Di dalam mimpi aku melihat semua kuburan terbuka dan penghuninya keluar dari kuburannya masing-masing. Mereka tertawa, berbicara satu sama lain dengan perasaan gembira. Dari salah satu kuburan keluar seorang pemuda yang pakaiannya kotor, lusuh, wajahnya sedih. Ia pun duduk di sebelahku. Tidak berapa lama kemudian turun malaikat-malaikat dari langit yang memegang wadah-wadah dari cahaya yang ditutup dengan kain cahaya. Mereka memberi satu wadah kepada setiap orang penghuni kubur itu. Siapa yang telah menerima satu wadah, kemudian ia kembali ke dalam kuburnya masing-masing. Semuanya telah menerima satu wadah tadi kecuali sang pemuda tadi. Ia masuk ke dalam kubur dengan tangan kosong. Aku bertanya kepadanya, apa yang telah terjadi kepadamu? Dia menjawab, itu adalah hadiah-hadiah bagi mereka yang telah dikirim oleh saudara-saudara mereka yang masih hidup. Tetapi tidak ada satupun yang mengirim hadiah kepadaku. Hanya ibuku saja yang masih hidup, tetapi ia sedang tenggelam di dalam dengan dunianya. Dia sudah menikah lagi, sibuk dengan suaminya. Tidak pernah sekalipun ia mengingatku. Saya kemudian menanyakan alamat ibunya. Keesokan harinya saya pergi untuk menemui ibunya. Lalu saya memanggilnya dari balik hijab. Saya bertanya kepadanya mengenai anaknya dan menceritakan tentang mimpiku. Perempuan itu berkata, sesungguhnya ia adalah anakku. Dia merupakan bagian dari jantungku. Pangkuanku adalah tempat tidurnya. Kemudian perempuan itu memberi 1000 dirham kepadaku dengan mengatakan, berikanlah uang ini sebagai sedekah untuk anakku, untuk penyejuk mataku.
Mulai sekarang aku akan selalu mengingatnya dengan doa dan sedekah, dan aku tidak akan melupakannya lagi. Saleh Muri rahmatullahi berkata, sekali lagi aku bermimpi mengenai rombongan di tanah pekuburan itu, kemudian di dalam keadaan gembira termasuk pemuda tadi. Kali ini aku melihat pemuda itu berpakaian bagus, wajahnya berseri-seri. Dia berlari kepadaku lalu berkata, wahai Saleh, semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik. Sekarang aku sudah mendapatkan hadiahku. Dalam kitab Raudhur Riyaihin. Sahabat yang mulia, banyak kisah seperti ini yang terdapat dalam berbagai kitab. Sebagian ada juga yang diceritakan dalam hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi siapa yang menghendaki agar anak-anaknya mendatangkan faedah kepadanya setelah kematiannya nanti, maka hendaklah dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Inilah kasih sayang yang sebenarnya terhadap anak-anak kita. Dan itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 66, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah dirimu sendiri dan kaum keluargamu dari api neraka. Sahabat yang mulia, mudah-mudahan taklim yang sudah saya bacakan tadi bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi saya sendiri. Mudah-mudahan ini adalah menjadi idhibah bagi kita semuanya, bahwasanya amalan-amalan yang sudah kita persiapkan ketika kita di dunia ini, maka kita akan mendapatkan atau akan panen pahala-pahala nanti di akhirat kelak. Di alam kubur kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Ketika kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli Quran, hafiz Quran, ahli agama, maka dia akan terus-menerus mengirimkan doa. Dia akan terus-menerus beramal dengan ilmunya. Maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana yang apa yang telah dilakukan oleh anak-anak. Namun sahabat yang mulia, ketika kita di dunia, semasa hidup kita tidak pernah berniat untuk menjadikan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh, maka dia akan menjadi anak-anak yang liar, anak-anak yang tidak bisa diurus. Maka dia akan menjadi anak-anak yang bandel, yang ahli maksiat, bahkan naudzubillah. Maka semua dosa-dosa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita selama di dunia pun, maka kita akan mendapatkan daripada dosa-dosa yang sama, dan kita akan terus menangis di alam kubur kita. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemampuan untuk senantiasa mendidik anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang senantiasa akan mendoakan kita setelah kematian kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita niat untuk beramal serta apa ilmu yang telah kita ketahui. Niatkan kita untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.